Ya, alhamdulillah belum lama ini, tepatnya di hari Senin, saya mendapatkan undangan dari Armada RI untuk bersilaturahmi. Di sana kita banyak diskusi dan ternyata akan ada kolaborasi yang akan dilakukan antara saya dan juga Angkatan Laut. Inisiasinya yang pertama adalah ini, saya alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai duta maritim, dan ini mungkin sedikit menginformasikan kepada teman-teman di luar sana agar teman-teman tidak salah paham atau gagal paham. Duta maritim ini bukanlah jabatan seperti misalnya letkol atau kolonel, tapi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada saya karena saya diharapkan menjadi corong ataupun bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut, terutama yang badan maritim seperti olahraga air, ketahanan pangan, lingkungan, pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan pendidikan, kesehatan dan juga olahraga. Karena kebetulan itu juga online dengan komisi saya di DPR RI, komisi 10. Jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Panglima Armada sebagai duta maritim untuk bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut ini dan mengajak anak-anak muda untuk bisa lebih melek akan literasi maritim. Program kedepannya yang pertama dan konkret kita lakukan saat ini adalah tanggal 21 Mas. Jadi insya Allah tanggal 21 ini kita akan ada kegiatan sosial di mana kita juga mengundang salah satu influencer yang sedang terkenal saat ini. Kalau tidak salah Chef Bobon akan membuat masakan yang dalam jumlah yang besar dan itu akan kita bagikan kepada anak-anak khusus. Juga di sana saya sebagai duta maritim akan mengajarkan mereka dengan hal yang saya bisa, seperti misalnya seni, misalnya kita berakting ataupun bentuk seni lainnya, juga mengajarkan mereka bahasa Inggris dan baca buku. Akan ada di beberapa tempat, salah satunya mungkin di Kepulauan Seribu. Kita juga ada rencana ke Desa Nelayan, jadi akan ada beberapa aktivasi-aktivasi yang kita lakukan, termasuk ada salah satu kejutan buat teman-teman nanti. Sejauh ini untuk di minggu depan sudah kita siapkan ada 3 kegiatan untuk di hari Senin. Alhamdulillah Mbak, kalau saya melihatnya mungkin Panglima Armada RI dan juga Angkatan Laut melihat kinerja saya di DPR RI selama ini seperti apa, dan mungkin dianggap layak dan juga fit dan proper untuk menjadi duta maritim. Jadi ini adalah tanggung jawab tambahan untuk saya, tentunya masih inline dengan passion saya juga, yaitu di pendidikan, di olahraga, dan juga di kepemudaan. Jadi saya rasa saya harus lebih banyak effort dan waktu aja untuk pekerjaan. Betul. Oh, dan satu lagi, menjadi duta maritim ini sedikit menginformasikan kepada teman-teman, mohon maaf saya Mbak, itu saya sifatnya sukarela dan tidak dibayar atau tidak digaji sama sekali oleh Angkatan Laut. Jadi kebanyakan teman-teman mungkin salah paham kan, ada dari negara membayar saya atau saya diberikan gaji, tapi ini tidak ada sama sekali. Saya secara sukarela menerima jabatan ini tanpa ada biaya apapun. Pertimbangannya adalah menurut saya ini menjadi salah satu tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Karena ketika saya disumpah dan saya dilantik, saya sudah berjanji mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Jadi saya rasa sebagai anak muda yang alhamdulillah punya influence, saya punya follower, dan saya juga punya media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk menggaungkan kebaikan, ya kenapa tidak? Toh ini juga adalah penghargaan yang luar biasa menurut saya dari Angkatan Laut yang diberikan kepada saya, dan mungkin ada nilai historis dan sentimennya Mbak. Mungkin sedikit dari teman-teman yang tahu, keluarga saya itu banyak dari Angkatan Laut. Salah satunya adalah almarhum Eyang Papa. Beliau itu adalah jenderal bintang 1 pertama di Indonesia pada saat itu, dan juga yang mengajarkan saya olahraga, termasuk berenang, pingpong, badminton, apapun itu adalah almarhum ayah saya yang notabene melaut dulu. Saya juga baru tahu ternyata ini dalam sejarah baru pertama kali ada duta maritim. Jadi sebelumnya Angkatan Darat sudah pernah melakukan ini, Angkatan Udara sudah pernah melakukan ini, ataupun Angkatan Laut sendiri ini kali pertama. Jadi saya rasa ini adalah tanggung jawab yang cukup berat juga ya. Banyak pembuktian dan pekerjaan yang harus saya lakukan, karena bagi saya ini bukan hanya sebuah simbol atau bukan hanya sebuah jabatan yang dikasih, tapi ini adalah panggilan hati dan bentuk pengabdian dan pembuktian saya terhadap tanggung jawab yang dikasih. Betul. Militer. Abdi negara maksudnya. Iya. Mungkin kalau masalah almarhum Eyang Papa saya, beliau itu adalah sosok yang menurut saya adalah antitesa dari bayangan kita terhadap aparat penegak hukum ataupun tentara Indonesia, karena Eyang Papa saya itu orangnya sangat
sabar, berdiam, betul-betul very down to earth. Mungkin kalau teman-teman melihat sosok Papa Ivan sekarang, kayak yang papa saya itu 10 kali lipat lebih tenang, lebih sabar daripada Papa Ivan. Jadi growing up, tumbuh besar, saya itu melihat bagaimana almarhum ayah papa itu orang yang sangat disiplin, dan itu saya juga berbicara dengan Panglima Kormada RI di Angkatan Laut ini. Mereka memiliki etika dan etiket di mana kalau ada undangan itu 30 menit sampai 15 menit sebelum acara dimulai mereka sudah harus hadir, sudah harus siap, dan sudah harus dengan etiket terbaik mereka. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya lihat tumbuh besar ketika saya kecil. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, ini secara historis, secara sejarah ini pertama kali ada duta maritim, jadi tanggung jawabnya tentu sangat besar. Tadi saya juga langsung banyak sharing dengan Panglima Kormada kira-kira aktivasi-aktivasi dan planning apa yang bisa kita lakukan yang konkret dan efektif, terutama kalau ini tujuannya adalah merangkul milenial dan Gen Z. Yang paling efektif itu apa? Kita bisa berdialog dan berkomunikasi sama mereka. Jadi kita langsung mulai start kerja dari Senin depan, tanggal 21. Verrell Bramasta kembali menjadi perbincangan hangat. Namun kali ini bukan karena isu sensasional atau proyek film terbarunya. Aktor muda yang dikenal dengan penampilan karismatik dan sikap profesional ini justru tengah menorehkan prestasi membanggakan yang patut diapresiasi. Baru-baru ini, Verrell resmi diangkat sebagai Duta Maritim Indonesia. Sebuah amanah yang tak hanya membanggakan dirinya secara pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi dunia hiburan tanah air. Penunjukan ini pun langsung menyita perhatian publik serta berbagai media nasional. Lantas, bagaimana tanggapan Verrell saat ditanya mengenai pengangkatan dirinya sebagai Duta Maritim? Apa makna di balik peran barunya ini bagi dirinya dan generasi muda Indonesia? Yuk, kita simak ulasan lengkapnya. Penunjukan Verrell Bramasta sebagai Duta Maritim diumumkan dalam sebuah acara resmi yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam acara tersebut, Verrell terlihat mengenakan busana formal dan tampak antusias menerima mandat baru ini. Dalam keterangannya kepada media, Verrell menyampaikan rasa syukur dan tanggung jawab besar yang kini ia emban. Saya sangat bersyukur diberi kepercayaan untuk menjadi Duta Maritim. Ini bukan hanya soal gelar, tapi juga misi penting untuk mengedukasi generasi muda tentang potensi kelautan Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye, mulai dari pelestarian laut, pengembangan ekonomi pesisir, hingga edukasi maritim ke sekolah-sekolah. Kabar pengangkatan Verrell Bramasta sebagai Duta Maritim Indonesia ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Tak butuh waktu lama, unggahan dan pemberitaan terkait Verrell banjir komentar dari warganet di berbagai platform media sosial. Mayoritas netizen memberikan apresiasi dan dukungan positif atas amanah baru yang diemban Verrell. Berikut beberapa tanggapan warganet yang ramai diperbincangkan. Luar biasa, Verrell gak cuma mengandalkan ketampanan dan popularitas, tapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap isu maritim dan lingkungan. Salut, pilihan yang sangat tepat. Verrell punya citra positif dan pengaruh besar di kalangan anak muda. Semoga bisa membawa semangat baru untuk generasi sekarang agar lebih peduli terhadap laut dan potensi maritim Indonesia. Semoga penunjukan ini bukan sekadar seremoni. Ya, harapannya Verrell benar-benar terlibat aktif dalam program dan kegiatan yang mendukung kelestarian laut serta pengembangan sektor maritim nasional. Respon seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki harapan besar terhadap sosok publik figur yang bisa membawa perubahan positif. Pengangkatan Verrell Bramasta sebagai Duta Maritim jelas bukan hanya soal popularitas, tapi juga bentuk kepercayaan terhadap perannya dalam menyuarakan isu-isu penting terkait laut Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara bijak. Nah, setelah melihat bagaimana Verrell Bramasta dipercaya mengemban tugas sebagai Duta Maritim Indonesia, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kamu Verrell adalah sosok yang tepat untuk menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian laut dan mengembangkan potensi maritim negeri ini? Yuk, bagikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Apalagi kalau kamu juga punya semangat untuk mencintai dan menjaga kekayaan laut Indonesia, jangan ragu untuk menyuarakannya. Jika kamu menyukai konten ini, silakan tekan tombol like, komentar dengan opini terbaikmu.
dan SHARE video ini ke teman-teman kamu agar makin banyak yang terinspirasi. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga supaya kamu tidak ketinggalan berbagai kabar hangat, inspiratif, dan menarik seputar dunia hiburan tanah air. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari cintai dan lestarikan Laut Indonesia, mulai dari sekarang.